يا بادرة من هذا كل كمالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Ma'arif 2 Gombong, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru karyawan karyawati SMK Ma'arif 2 Gombong, dan juga yang kami sayangi dan yang kami banggakan kepada seluruh siswa-siswi baik dari kelas 10, 11 sampai 12 SMK Ma'arif 2 Gombong. Izinkanlah tidak menyebutkan satu persatu kepada para hadirin sekalian. Marilah yang pertama dan yang utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dengan virtual atau dengan media sosial atau dengan media ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, taufik dan hidayah pada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan media ini. Mudah-mudahan Allah tidak mengurangi kemanfaatan dan keberkahan dengan pertemuan kali ini. Pada kali ini kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita peringati ini tentu sosok yang penuh dengan keteladanan, uswah. Jadi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat berbeda. Artinya di saat tokoh-tokoh yang lain diperingati karena kematiannya, kita memperingati Nabi kita justru yaitu pada kelahiran beliau. Karena Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat, membawa uswatun hasanah kepada kita semuanya. Sebelum kita akan membahas tentang bagaimana maulid yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan salam kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu guru, karyawan karyawati, juga kepada siswa-siswi SMK Ma'arif 2 Gombong dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, kemanfaatan ilmu dan keberkahan kehidupan yang kita jalani ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang yang tadi sudah kita sampaikan. Maulid Nabi merupakan salah satu amaliyah yang dilestarikan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Maulid Nabi merupakan salah satu amaliyah yang dilestarikan, dikembangkan menjadi sebuah amal soleh, menjadi sebuah amal yang tetap dilestarikan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai keluarga besar SMK Ma'arif 2 Gombong, maka kita tetap mengadakan Maulid Nabi
walaupun dengan media yang cukup terbatas ini, yaitu menggunakan media virtual ini, jarak jauh. Jadi kita peringati, nanti kita coba bahas seperti apa sih yang dari nabi yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Memperingati Maulid Nabi itu identik juga dengan kita nanti akan membahas tentang yang paling penting justru kita mengetahui sirah nabawiyah atau sejarah yang mengandung hikmah, mengandung uswah yang perlu kita teladani dari sosok Nabi yang mulia ini. Sebab bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik, yang perlu kita contoh. Anak kita sebagai umatnya. Kalau kita sebagai umatnya, tentu sebagai pengikutnya, tentu kita kiblat akhlak yang harus kita jadikan pedoman di dalam kiblat akhlak tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pengikut yang baik, jelas kita berpedoman itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan para artis yang kita jadikan uswah, bukan para selebritis yang harus kita jadikan tuntunan, tapi adalah Nabi Muhammad, akhlaknya, bagaimana Nabi Muhammad, sejarah yang harus kita contoh, menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan di dalam kehidupan yang kita lalui ini. Bagaimana mungkin kita akan mengetahui sosok junjungan kita, panutan kita yang akan memberikan syafaat kelak nanti tanpa kita mengetahui sejarah atau pribadi beliau sebagai seorang nabi yang harus kita jadikan keteladanan. Kita memperingati Maulid Nabi, tentu kita juga akan belajar tentang sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang memang harus kita contoh. Ada beberapa akhlak yang itu menjadi sifat wajib Rasul. Di antara sifat wajib Rasul yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW, tentu kita sudah bisa jadi mungkin sudah hafal, yaitu yang pertama adalah sidik. Nabi memiliki pribadi yang jujur, memiliki pribadi yang jujur, dan itu semenjak kecil beliau memiliki sifat jujur di dalam ucapan, jujur di dalam tindakan, jujur di dalam rasa, di dalam hati, antara ucapan, antara perbuatan, antara hati, antara ucapan dan perbuatan itu seiring, seirama, selaras. Nah, ini pribadi kejujuran ini. Kita memperingati Maulid Nabi tentu dengan mendalami akhlak Nabi yang nanti harus kita jadikan keteladanan dengan penuh maksimal. Bagaimana kita menteladani Nabi Muhammad SAW dari sisi sifatnya, itu jujur. Jujur ini memang sangat mudah untuk kita ucapkan, kita pelajari, tetapi membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah upaya sungguh-sungguh agar sifat jujur ini juga bisa kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan yang kita lakukan, yang kita terus berproses di dunia ini. Tanpa sebuah kejujuran, mustahil Nabi di dalam dakwahnya itu akan bisa sukses. Maka salah satu ciri orang yang akan sukses di dunia maupun akhirat adalah dia memiliki sebuah sikap kejujuran, dan itu sudah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Tidak mungkin Nabi Muhammad itu akan bisa sukses ketika sifat jujur ini tidak melekat. Bahkan dari kecil dia sudah berproses menjadi pribadi yang terkenal dengan kejujurannya, sehingga dia melawan sikap keras hati dari kaum kafir, musyrik, dari kaum yang jahiliyah. Dengan pribadi kejujuran ini beliau bisa mendakwahkan, dia menyebarkan ajaran Islam dengan penuh sungguh-sungguh, sehingga akhirnya agama Islam bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Berikutnya sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Apa yang menjadi sebuah tanggung jawabnya, beliau menjalankan dengan penuh sungguh-sungguh. Jadi sifat amanah ini melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Tentu kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka kiblat kita adalah bagaimana kita memiliki sifat amanah. Amanah dalam konteks kehidupan kita tentu itu bisa dipercaya. Apa yang menjadi tanggung jawab yang melekat pada diri kita harus bisa kita selesaikan, harus bisa kita bawa dengan penuh kepercayaan. Kalau kita memiliki tanggung jawab, tentu kita harus perjuangkan bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh orang lain pada diri kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda sebagai siswa, kita sebagai guru, maka kita laksanakan tanggung jawab kita, karena itu menjadi sebuah tanggung jawab. Itu pribadi yang bisa dipercaya. Ketika amanah yang diberikan pada kita bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengemban kepercayaan orang lain. Nah, itu sikap atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah dapat dipercaya, ucapannya bisa dipercaya, janjinya bisa dipercaya, terus langkah geraknya bisa dipercaya, job yang diberikan bisa dipercaya melaksanakan dengan baik. Jadi Nabi memiliki sifat dapat dipercaya, dan ini memudahkan untuk mendakwahkan agama Islam dengan baik, sehingga karena Nabi janjinya bisa dipercaya, ucapannya bisa dipercaya, langkah-langkahnya bisa dipercaya, meyakinkan. Jadi inilah, maka mari kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, bagaimana kita menteladani sifat amanah ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Sifat berikutnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad memiliki kemampuan, memiliki sifat menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan beliau memiliki sifat berani menyampaikan. Apa yang bisa kita petik dalam kehidupan ini? Yaitu menyampaikan. Artinya kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, tentu berani menyampaikan sebuah kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ada sifat yang berani untuk menyampaikan sebuah upaya-upaya untuk menegakkan kebenaran. Bagaimana kita menyampaikan ini adalah salah, ini yang benar, ini yang baik. Nah, itulah kita harus memiliki sifat itu. Jangan kita sudah tahu bahwa yang salah ini tapi tidak berani menyampaikan, yang benar ini tapi tidak berani menyampaikan. Nah,
Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yaitu tabligh, menyampaikan, mensyiarkan bagaimana inilah kebenaran. Jadi itulah sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang keempat adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat fatonah, yaitu cerdas. Kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi untuk apa? Untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk mengurai sebuah permasalahan yang ada, memberikan solusi. Ini hikmahnya. Jadi bagaimana menyelesaikan dengan penuh kebijaksanaan, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Jadi ini salah satu, yaitu fatonah, cerdas. Karena ciri orang yang cerdas adalah dia bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Dia bisa menyelesaikan masalah, keluar dari permasalahan yang sangat sulit, dia dengan kecerdasan yang dimilikinya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau diserang oleh ribuan pasukan dari kafir Quraisy. Nah, jumlah pasukan beliau tidak sebanding dengan jumlah musuh, tapi beliau bisa memenangkan. Tentu beliau sangat cerdas bagaimana mengatur sebuah strategi. Nah, inilah kecerdasan beliau betul-betul luar biasa, dan ini salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Keempat, sifat wajib Rasul ini dari syidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita sebagai umatnya menerapkan, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan, kalau kita betul-betul mengaplikasikan ini, kita secara otomatis sedang melaksanakan sunnah Rasul. Yaitu apa? Sunnah Rasul dengan cara mengikuti, menerapkan akhlak yang dimiliki oleh Nabi, dan kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memiliki sifat sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh, berani menyampaikan sebuah kebenaran, dan fatonah, cerdas, itu mampu keluar dari permasalahan yang sangat pelik atau mampu memberikan sebuah solusi yang solutif. Nah, inilah sejatinya kalau kita mengamalkan sifat wajib Rasul ini, tentu kita sedang menjalankan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berjuang untuk menegakkan, menerapkan akhlak-akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi yang kita peringati pada kali ini tentu bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang risalah atau mengetahui tentang sirah Nabi, yang sejarah, karakter pribadi beliau yang uswah, mengandung uswah. Jadi bukan sekedar itu sebetulnya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke umat dengan membawa rahmat, dan itu sejalan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada kali ini tentu adalah seseorang nabi, orang mulia yang datang, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat, rahmatan lil alamin. Rahmat untuk kita yang tadinya tidak tahu akan Tuhan, kita jadi tahu bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memperkenalkan bahwa yang menciptakan alam raya dan semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad adalah rahmat untuk kehidupan, rahmat untuk alam. Jadi ada kehidupan yang tidak standar, ada kehidupan yang timpang. Nabi Muhammad tampil untuk memberikan pencerahan bagaimana kehidupan yang selayaknya, yang sejatinya. Kaum perempuan diangkat derajatnya, yang tadinya tidak bernilai. Nabi Muhammad mengajarkan dengan risalahnya bahwa perempuan menjadi martabat, harkat martabatnya jadi semakin terhormat. Di saat zaman jahiliyah, kaum perempuan itu hampir-hampir kehilangan sisi kemanusiawiannya. Nah, disinilah ini salah satu contoh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini harus berjalan. Kehidupan ini harus berjalan secara normal. Bahwa ada tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan, agar kehidupan ini manusiawi, tertata dengan baik, agar teratur antara manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi rahmat bukan hanya untuk orang Islam atau untuk muslim saja, tapi rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat untuk alam. Jadi apa saja yang ada di dalam alam ini akan mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad memberikan rahmat. Ada tuntunan-tuntunan, ada risalah dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan berjalan agar sesuai dengan kewajaran. Kita harus bersyukur karena Allah mengutus Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya Nabi Muhammad untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan teladan, sehingga kita betul-betul merasa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang hidupnya memiliki tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan semakin teratur, hidupnya baik, penuh dengan kedamaian, karena Nabi Muhammad membawa sebuah kedamaian, membawa kehidupan yang nyaman. Dalam Maulid ini yang terakhir barangkali pada kesempatan kali ini, kita sebagai umat jangan bosan-bosan untuk bersolawat kepada Nabi. Sebab dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersolawat. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima, bersolawatlah. Maka salah satu ciri sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersolawat kepada Rasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya sekedar perintah, tapi Allah memerintahkan sekaligus ikut menjalankan. Itu jelas. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini mengandung mafhum mukhalafah, yaitu kalau Anda kepengin atau termasuk disebut sebagai orang yang beriman, maka harus bersolawat. Mustahil disebut sebagai orang yang beriman ketika dia tidak mau bersolawat. Bahwa ini sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala saja bersolawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat Allah saja bersolawat kepada Nabi. Maka sudah selayaknya bentuk rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Kita termasuk orang yang beriman ketika kita juga ikut bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita bersolawat kepada Nabi. Mulut kita, hati kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Akhlak juga bersolawat. Bagaimana kita bersolawat dengan akhlak? Tentu dengan cara kita menteladani uswah-uswah atau teladan-teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat dengan akhlak, bersolawat dengan lisan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat dengan ucapan, bersolawat dengan hati, bersolawat dengan akhlak. Apa bersolawat dengan akhlak? Tentu kita bersolawat dengan cara menteladani akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kesempatan peringatan Maulid pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Ini tentu untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga besar SMK Ma'arif 2 Gombong, khususnya pada seluruh siswa-siswi SMK Ma'arif 2 Gombong dan juga pada siapa saja yang hadir di media ini. Mudah-mudahan bermanfaat, keberkahan terlimpah untuk kita semuanya, dan kita termasuk orang yang mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan termasuk golongan pengikut dan diakui mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu semata adalah kesalahan dari saya, dan apabila ada yang bermanfaat, itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.